Binsar Saruksuk Pasaribu, anggota Dewan Pendiri Parbi, salah satu seniman dari Tapteng, penyanyi, penulis lagu, dan produser. Memiliki jam terbang banyak, namun tetap rendah hati. Parbi perlu ditingkatkan agar tidak hanya fokus pada bidang sosial. Untuk itu perlu diciptakan program khusus agar para anggota bisa melakukan kegiatan yang menambah penghasilan, sehingga anggota nyaman dan bisa beraktivitas untuk mengembangkan kemampuan dalam bidang seni dengan merasakan manfaat nyata dari keberadaan organisasi. Hal ini disampaikan pelaku seni berdarah Batak, anggota Dewan Pendiri Parbi, Persatuan Artis Batak Indonesia, Binsar Saruksuk Pasaribu yang akrab disapa dengan nama Binsar Pasaribu, ketika berbincang dengan Hikuma TV terkait perjalanan karirnya sebagai penyanyi, penulis lagu, penata vokal, dan produser beberapa waktu lalu melalui saluran telepon seluler ke kota Sibolga. Kita menginginkan agar Parbi sebagai organisasi besar tempat naungan para seniman Batak dapat menjadi rumah yang memberi peluang untuk berkarya melalui kreativitas peningkatan karir demi kemajuan musik Batak di Indonesia dan dunia yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para anggota, katanya. Binsar Pasaribu, yang juga merupakan Ketua Dewan Pengawas Parbi ini mengatakan senang melihat keseriusan DPP Parbi sangat kompak membangun sebuah tim solid dengan keyakinan untuk mencapai tujuan. Untuk itu, pengurus harus lebih fokus membuat event di Jakarta dan berbagai daerah, sehingga nama Parbi tetap hidup di tengah masyarakat melalui karya-karyanya, ujarnya. Binsar Pasaribu yang sudah memiliki jam terbang tak perlu diragukan dalam bidang musik, namun tetap rendah hati ini melihat dalam beberapa tahun terakhir lagu bahasa Batak Tulen sudah banyak terabaikan. Saya khawatir, takut, dan cemas terhadap anak cucu kita nanti di mana mereka tidak lagi mengenal bahasa Batak asli itu sendiri, sesalnya. Dia melihat pelaku seni generasi muda Batak banyak yang bagus. Demikian juga pemusik Batak banyak kemajuan melalui kreasi yang dikolaborasi dengan musik modern. Saya sebagai Dewan Pendiri dan Ketua Dewan Pengawas Parbi berharap kepada para generasi muda pelaku seni Batak agar tetap mempertahankan seni budaya kita. Silakan membuat kreasi baru, namun budaya dan liriknya jangan diabaikan, pintanya. Satu yang berbeda dari Binsar Pasaribu adalah bahwa dia merupakan satu-satunya seniman pelaku seni Batak yang pernah mengikuti kontestasi pilkada sebagai calon wakil Bupati Tapanuli Tengah 2017-2022 bersama calon Bupati Insinyur Haji Buyung Sitompul MT dari jalur independen. Saat ini semangat jiwa politiknya juga tetap bergelora dengan maju sebagai calon legislatif caleg DPRD dari Partai Golkar nomor urut 2, daerah pemilihan Tapanuli Tengah 4, meliputi Sorkam, Kolang, Tapian Nauli, Sorkam Barat, Sitahuis, dan Pasaribu Tobing. Binsar Pasaribu kelahiran desa Pasaribu Tobing, Tapanuli Tengah, 6 Juni 1965, memulai karir sebagai pelaku seni sejak tahun 1987 di Jakarta. Dia terinspirasi menggeluti profesi penyanyi karena senang bernyanyi. Saya pada dasarnya senang bernyanyi dan setiap melihat orang bernyanyi, saya suka, katanya. Dia belajar bernyanyi secara otodidak sebagai penyanyi solo bergenre pop dan rock. Hingga saat ini beberapa album solonya sudah diupload di kanal YouTube dengan nama Binsar Sandi Pro. Pada tahun 1989 di Bekasi mereka mendirikan Pumas Trio dengan personil Binsar Pasaribu, Jun Siahaan, dan Sahat Simajuntak. Mereka tampil menghibur di gedung pertemuan acara pernikahan Batak dan tempat hiburan kafe. Kemudian tahun 1994 dia membentuk Sandi Trio di Bekasi dengan personil Binsar Pasaribu, Sahat Simamora, dan Alider Simbolon. Grup musiknya ini sering tampil show di berbagai daerah dan hingga saat ini telah menelurkan sebanyak 25 album Batak maupun pop Indonesia.
Dalam aktivitas sebagai penyanyi, dia juga bergabung dengan seniman Pasaribu di Jakarta. Mereka tampil dalam event tertentu berhubungan dengan marga Pasaribu, seperti live streaming mengisi kas punguan, serta beberapa kegiatan lainnya di Jabodetabek dan berbagai daerah. Binsar Pasaribu pernah menghibur dalam berbagai kegiatan masyarakat Batak di beberapa daerah, antara lain bersama Butora Situmorang, Arpindo Simatupang, dan lainnya. Dia juga pernah mengikuti festival penyanyi yang digelar ABBA tahun 2002 silam dan beberapa festival lain yang diselenggarakan di berbagai tempat hiburan kafe di Jakarta. Binsar Pasaribu beristrikan Dense Siagian, sarjana pendidikan, dikarunia Tuhan 5 anak, yaitu Roy Pasaribu, sarjana pendidikan, menikah dengan Yemima Siombing, ahli media kebidanan. Sandi Pasaribu menikah dengan Nita Marpaung, memiliki anak Kalista Pasaribu. San Rizky Pasaribu, sarjana ilmu komputer. Sandro Pasaribu dan Santa Putri Pasaribu masih duduk di kelas 2 SMA Negeri 1 Tambun Selatan. Dia menjalani karir sebagai penulis lagu sejak tahun 1988 dan hingga saat ini telah menciptakan ratusan lagu. Dia menulis lagu didorong keinginan untuk mengutarakan perasaan hati lewat lagu. Lagu pertama ciptanya Las Maria yang dipopulerkan Sandi Trio. Lagu ini menggambarkan kepedihan hati seorang pemuda ditinggal nikah pacarnya dengan mengingkari janji, padahal si wanita sudah menyampaikan rasa cinta, katanya. Lagu ciptaan berikutnya, Las Maria 2, dipopulerkan Davis Trio. Hepeng dipopulerkan Sandi Trio, Panol Solion dipopulerkan Sandi Trio, Lo Jadi Dainang dipopulerkan Sandi Trio, Dijou Todi dipopulerkan Binsar Pasaribu, Dengan Madok Inang dipopulerkan Sandi Trio, Audo Siose Janji dipopulerkan Caca Manalu, Hasian dipopulerkan Binsar Pasaribu. Setelah itu, Holoki Mangago dipopulerkan Binsar Pasaribu dan Novi Pasaribu, Teal Elat Late dipopulerkan Binsar Pasaribu, Unang Dok Marsirang dipopulerkan Davis Trio, Sugari dipopulerkan Sandi Trio, Boru Hasian dipopulerkan Sandi Trio, Asakti Namora dipopulerkan Sandi Trio, Pejabat Pergabus dipopulerkan Davis Trio, dan lainnya. Lagu ciptaan yang paling berkesan baginya, Dijou Todi, Las Maria, dan Hepeng. Lagu Dijou Todi karena lagu ini bercerita tentang diri saya yang merindukan anak perempuan dan merupakan doa dikabulkan Tuhan. Lagu Las Maria karena nama Pariban sempat kami menjalin hubungan asmara ketika di kampung, namun semenjak saya merantau ke Jakarta dia menikah dengan pria lain. Lagu Hepeng karena ternyata walau uang bukan segalanya, tetapi dominan mengatur segalanya, urainya. Selama menulis lagu, Binsar Pasaribu tidak pernah berniat mengikuti lomba cipta lagu. Menurutnya, lagu ciptaan tidak perlu diperlombakan dan yang pantas diperlombakan adalah penyanyi seperti ajang pencarian bakat Indonesian Idol, X Factor Indonesia, The Voice Indonesia, Pop Academy, Taput Mencari Bakat, dan lainnya. Binsar Pasaribu yang beribadah di Gereja HKBP Huria Kristen Batak Protestan Bekasi Timur Permai ini sangat memfavoritkan penyanyi memiliki karakter vokal ciri khas dan punya karisma tinggi dengan kualitas digandrungi masyarakat yang susah ditiru orang lain. Penyanyi lagu Batak, dia memfavoritkan Jack Marpaung, Trio Lasidos, dan Maxima Band. Jack Marpaung karena maestro musik rock Batak dengan suara khas tinggi dan penuh power. Trio Lasidos karena grup penyanyi legendaris Batak memiliki sosok sangat digandrungi fans. Maxima Band karena kelompok musik anak muda akrab di telinga dengan aksi panggung, vokal, musik yang klop dan harmoni, katanya. Penyanyi berskala nasional difavoritkan Pance Pondak, Ebit GAD, dan Once Mekel. Pance Pondak karena penyanyi memiliki karakter suara khas dan diingat orang. Ebit GAD karena penyanyi bergenre pop, folk pop, country, dan soft rock sangat dalam yang mampu menyentuh hati.
Once Mekel karena dikenal sebagai salah satu vokalis pria terbaik di Indonesia dari sisi karakter dan kekuatan vokal, ujarnya. Penyanyi luar negeri difavoritkan Jon Bon Jovi, Bryan Adams, dan Rod Stewart. Jon Bon Jovi karena legenda rock USA ini memiliki aksi panggung karismatik. Bryan Adams karena penyanyi rock Kanada ini banyak mendapat penghargaan yang memperoleh respek pecinta musik. Rod Stewart karena penyanyi rock Inggris ini merupakan musisi dengan penjualan musik terbaik lebih 100 juta keping, tuturnya. Binsar Pasaribu sangat memfavoritkan penulis atau pencipta lagu yang karyanya memiliki tema bermakna di mana syair dan liriknya dialami manusia, berupa nasihat dan memiliki kesan menyentuh hati pendengar yang abadi dan dikenang sepanjang masa. Penulis lagu Batak difavoritkan Sakkan Sihombing, Tagor Tampu Bolon, dan Iran Ambarita. Sakkan Sihombing karena menulis lagu memiliki makna mendalam tentang petua seperti Poda Nauli. Tagor Tampu Bolon karena lagunya memiliki tema bermakna tinggi seperti Poda. Iran Ambarita karena lagunya bagus dengan pendalaman dan tingkat kesulitan tinggi seperti Molo Oloho, ujarnya. Penulis lagu nasional difavoritkan Pance Pondak, Rinto Harahap, dan Ebit GAD. Pance Pondak karena legenda musik lagu melankolis ini menelurkan hits seperti Mulanya Biasa Saja. Rinto Harahap karena lagunya populer membuat penyanyinya menjadi terkenal seperti Bila Kau Seorang Diri. Ebit GAD karena lagunya bertemakan alam dan duka derita seperti Berita Kepada Kawan, ungkapnya. Penulis lagu luar negeri difavoritkan Jon Bon Jovi, Bryan Adams, dan Bee Gees. Jon Bon Jovi karena mencipta lagu disenangi masyarakat dunia seperti Bed of Roses. Bryan Adams karena lagu cintanya pelan tapi bermakna memiliki daya mengguncang dunia seperti Please Forgive Me. Bee Gees karena mencipta lagu hit seperti To Love Somebody dan 5 dekade lagu ciptanya bercokol di top 10 USA, urainya. Binsar Pasaribu yang juga berprofesi sebagai penata vokal dan produser ini sangat membanggakan keberadaan penasihat Parbi dan pembina KPL Komunitas Penulis Lagu Nelson P. Sitompul SEMM yang merupakan sosok sangat peduli terhadap kemajuan seni budaya Batak. Saya salut dan hormat atas kepedulian memotivasi dan menginspirasi yang sudah dilakukannya berupa perhatian, pikiran, tenaga maupun materi terhadap pelaku seni budaya Batak melalui kegiatan Parbi dan KPL agar pelaku seni Batak tetap eksis, semangat dan bisa lebih maju ke depan, katanya. Dia berharap kepedulian yang sudah dilakukan Nelson P. Sitompul SEMM yang juga merupakan penyantun dan penasihat utama majalah Daliana Tolu ini bisa diikuti masyarakat Batak lain yang sudah sukses dalam kehidupan agar seni budaya Batak itu lebih berkembang, tetap lestari dan abadi selama-lamanya. Semoga Nelson P. Sitompul SEMM, pria low profile ini selalu dalam lindungan Tuhan, sehat selalu, panjang umur dan diberikan berkat melimpah, sehingga semangat kepedulian tetap terjaga bagi pelaku seni dan kemajuan seni budaya Batak pada masa mendatang, pungkasnya. Demikian Ki Huma TV menyampaikan, Binsar Saruksuk Pasaribu, anggota Dewan Pendiri Parbi, salah satu seniman dari Tapteng, penyanyi, penulis lagu, dan produser, memiliki jam terbang banyak namun tetap rendah hati. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Salam sukses dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share konten YouTube ini.